Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Kasaputi dengan NIM 170562157. Saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL saya. Ini judul laporan praktik kerja lapangan pada Divisi People Development di PT Media Utama Indonesia Tbk. Disusun oleh saya, Silviana Kasaputri, dengan NIM 170562157, Prodi S1 Manajemen A 2021 dengan dosen pembimbing yaitu Pak Sakti. Daftar isinya di sini mencakup waktu dan tempat pelaksanaan, profil perusahaan, struktur organisasi, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya, kesenjangan teori dan praktik, kesimpulan, dan juga dokumentasi. Di sini ada waktu dan tempat pelaksanaan yang mana saya melakukan magang di PT Media Utama Indonesia Tbk, yaitu di Alfamidi di cabang Bitul. Lalu waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 sesuai dengan ketentuan dari Kampus Merdeka. Lalu waktu kerjanya yaitu dari hari Senin sampai dengan Kamis, dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 5. Sedangkan di hari Jumatnya dimulai dari jam 8 sampai dengan jam setengah 6. Di sini ada perusahaan yang mana Alfamidi bergerak di bidang perdagangan umum termasuk perdagangan perserba atau swalayan dan minimarket yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Alfamidi menjual barang produk berupa produk retail, fast food, daging olahan, dan makanan beku. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama di sini ada rapat umum pemegang saham, lalu di bawahnya itu ada Dewan Komisaris, di bawahnya lagi Dewan Direksi, di bawahnya lagi itu ada Presiden Direktur, dan juga ada Managing Direktur yang membawahi semua divisi ini. Di sini ada pelaksanaan kerjanya, yang mana itu praktika memiliki proyek yang harus dilaksanakan di PT Media Utama Indonesia Tbk, yaitu di Alfamidi sebagai berikut. Yang pertama itu membuat konten branding terkait berbentuk feeds dan Instagram video reels. Lalu juga mencari dan menghubungi talent untuk keperluan foto cover informasi lowongan kerja untuk office, store crew, helper, dan disabilitas. Lalu yang ketiga itu meningkatkan akun Instagram di Alfamidi Career gitu. Baik melalui jangkauan dan juga interaksi yang dilakukan supaya akun Instagram dikenal banyak masyarakat luas. Nah, di sini proyek yang pertama itu membuat konten feeds dan reels, yang mana saya membuat konten feeds dan reels itu uh, terdapat beberapa kategori. Yang pertama itu konten branding karyawan disabilitas yang bekerja di Alfamidi atau biasa disebut dengan Alfability. Lalu juga ada konten branding karyawan yang bekerja di Alfamidi yang merupakan lulusan Alfamidi Class. Lalu juga ada konten branding karyawan yang memiliki perjalanan karir unik. Ada juga konten branding pada calon pelamar untuk mendaftar melalui ATS atau e-recruitment Alfamidi. Lalu juga ada konten edukasi kepada calon karyawan mengenai tips lolos seleksi kerja di Alfamidi. Lalu juga ada konten branding lowongan MSIB Batch 7. Lalu juga ada konten branding terkait proses seleksi calon karyawan di SMK yang sudah bekerja sama dengan Alfamidi. Lalu di sini terkait pembuatan konten ini saya memiliki personal experience atau pengalaman pribadi yang mana saya telah mendapatkan 34 talent untuk dibuatkan konten, lalu juga ada sebanyak 74 konten yang telah dibuat oleh saya, lalu juga saya pernah berkunjung ke 4 SMK untuk membuat konten terkait proses seleksi kerja dan juga membantu proses Nah, di sini ada tahapannya, yang mana yang sebelah kiri ini saya tahapannya membuat konten berupa feeds. Di sini ada pertama itu saya mencari materi, lalu yang kedua itu mencari referensi konten, lalu selanjutnya saya menulis materi konten, mendesain materi konten itu menjadi feeds, lalu juga mengirim hasil desain ke mentor untuk divalidasi, dan di sini mentor saya itu akan mereview jika konten tersebut kurang, itu akan saya revisi. Lalu jika mentor sudah ACC atau sudah memvalidasi konten tersebut akan segera diupload ke Instagram. Lalu di sini juga ada diagram aliran untuk membuat Reels. Yang pertama itu saya mencari referensi. Setelah mencari referensi, saya akan membuat skrip kontennya. Lalu setelah itu saya akan menghubungi talentnya.
Selanjutnya saya akan mengambil video bersama dengan talent dan juga mengedit video, mengirimkan hasil video ke mentor untuk divalidasi, dan di sini ada mentor review. Jika konten tersebut kurang, maka akan saya revisi. Jika konten tersebut sudah divalidasi, maka akan diupload di Instagram. Nah, berikut beberapa uh, feeds dan reels yang sudah saya kerjakan sebagai berikut. Dan project yang kedua yaitu saya mencari dan menghubungi talent untuk keperluan foto cover informasi lowongan kerja, yang mana lowongan kerja di Alfamidi itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu lowongan kerja untuk office yang mana ditempatkan di kantor Alfamidi cabang Bitung. Lalu yang kedua itu lowongan kerja untuk store crew, yang mana store crew ini yang bertugas yang memberikan pelayanan kepada pelanggan di toko Alfamidi. Lalu yang ketiga ini ada lowongan kerja helper, bertugas untuk mengambil barang dari rak gudang yang mana penempatannya itu ada di gudang atau warehouse. Lalu yang keempat ini ada lowongan kerja alfability untuk penyandang disabilitas, tunanetra parsial, tunawicara, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita. Lalu di sini personal experience yang saya dapatkan berdasarkan proyek ini yaitu saya mendapatkan sebanyak 87 foto cover informasi lowongan kerja yang sudah divalidasi oleh Menko. Di sini ya ada tahapannya. Yang pertama itu saya mencari dan menghubungi talent. Setelah talent setuju, saya akan take foto bersama talent. Lalu jika sudah, foto itu akan divalidasi oleh mentor saya. Selanjutnya itu saya akan melakukan tahap desain foto talent tersebut menjadi cover informasi lowongan kerja. Dan di sini ada beberapa contoh ya. Di sini ada talentnya. Di sini talentnya itu berada di warehouse dan ini lowongan informasi untuk helper. Selanjutnya di sini ada uh, kru yang mana ia bekerja di store kru. Ini lowongan kerja yang sudah didesain untuk informasi store kru. Selanjutnya di sini ada informasi lowongan kerja untuk office. Lalu yang ketiga, tugas saya itu meningkatkan akun Instagram akun Karir Bitung, yang mana di sini saya mendapatkan pengalaman yaitu saya mencapai target audiens, yang mana konten yang paling banyak disukai oleh audiens itu tentang konten informasi lowongan kerja. Dan dari beberapa konten informasi lowongan kerja tersebut, konten inilah yang paling banyak diminati oleh followers atau audiens. Yang mana di sini mencapai like 3.605, komennya 611, share-nya itu 370, dan save-nya itu 840. Di sini saya memiliki tahapan untuk melakukan hal ini, yaitu yang pertama saya memposting konten di Instagram yang sudah divalidasi oleh mentor. Lalu selanjutnya saya akan melakukan interaksi dengan followers. Yang mana interaksi tersebut itu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan para followers di akun Instagram. Nah, di sini ada kendala yang dihadapi dan juga cara mengatasinya. Yang pertama ini saya sulitnya memperoleh materi edukasi dan tips soal seleksi di Alfamidi karena saya tidak diberikan modul atau PPT terkait materi tersebut sehingga saya harus bertanya langsung kepada karyawan. Namun saya merasa canggung kepada karyawan tersebut jika bertanya terus karena akan mengganggu produktivitas karyawan tersebut. Lalu di sini cara mengatasinya yaitu saya akan menyesuaikan waktu luang dengan karyawan dengan bertanya tentang tips dan seleksi kerja di Alfamidi, dan saya juga akan mengagendakannya dengan karyawan tersebut dari jauh-jauh hari. Lalu di sini yang kedua itu saya sulit ya menemukan talent yang cocok untuk konten tips maupun reels, terutama nih untuk karyawan disabilitas karena tidak semua karyawan itu penyandang disabilitas. Sehingga ini menghambat saya untuk membuat konten terkait karyawan disabilitas. Namun, di sini cara yang saya atasi yaitu saya meminta data karyawan, yaitu karyawan tetap untuk menemukan talent yang sesuai kriteria. Lalu, saya akan menghubungi talent tersebut dan berdiskusi terkait konten. Nah, jika karyawan tersebut berada di toko Alfamidi yang jauh, jadi saya harus tetap datang ke lokasi tersebut untuk mengambil konten. Lalu di sini ada juga praktikan itu
saya membuat konten namun ada beberapa lagu yang tidak tersedia di platform Instagram. Sehingga konten yang saya buat itu berisiko untuk terkena copyright. Namun di sini cara untuk mengatasinya yaitu saya akan menggunakan lagu yang kurang viral atau tidak sesuai dengan konten yang saya gunakan di konten tersebut, sehingga untuk menghindari copyright, saya juga menggunakan background no copyright dari platform lain. Lalu di sini ya kesulitan yang terakhir saya yaitu saya kesulitan membuat konten feeds dan reels karena tidak disediakan device yang mana saya menggunakan device pribadi baik handphone maupun laptop. Dan di sini ya karena saya memiliki device yang kurang memungkinkan, jadi foto dan video yang saya hasilkan itu kurang maksimal sehingga fotonya kurang jernih, videonya shaking, suaranya noise, dan juga device saya ini sering hang atau lemot karena banyaknya konten yang saya buat. Lalu di sini cara mengatasinya ya device saya itu harus saya dinginkan terlebih dahulu. Jadi saya harus mengistirahatkan device saya supaya dingin kembali. Namun juga saya menggunakan teknik editing untuk mengurangi video yang shaking, noise, atau eh, beberapa hal lainnya dan juga meningkatkan kualitas video berdasarkan teknik editing tadi. Oke, di sini ada kesenjangan teori dan praktik selama saya magang di Alfamidi, di mana saya menemukan kesenjangan antara teori dari perkuliahan dan praktik di dunia kerja, yang mana di eh, praktik tersebut, di magang tersebut, saya itu menerapkan metode AISAS, yang mana attention, interest, search, action, dan share untuk merancang konten sosial media, termasuk memasarkan konten tentang seleksi calon karyawan, tips lolos kerja, dan citra perusahaan. Yang mana awalnya saya itu merasa eh, kurang bisa atau kurang bisa menerapkan metode ini pada konten. Namun saya belajar-belajar terus sehingga saya berhasil menerapkan metode ini hingga saya mencapai target audiens berdasarkan usia dan lokasi serta menggunakan tools analisis di platform media sosial. Lalu juga pada mata kuliah manajemen merek yang mana saya itu diberi kesempatan untuk menulis naskah, yang mana ketika saya magang, saya menggunakan ilmu-ilmu penulisan untuk membuat video reels dan juga untuk membuat feeds, yang mana ini untuk mengundang minat followers untuk bergabung dan mendaftar kerja di Alfamidi, serta juga mengikuti pengembangan karir di Alfamidi, serta membangun citra positif perusahaan. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama itu saya membuat konten branding di Instagram baik feeds maupun video reels untuk Alfamidi, termasuk untuk karyawan disabilitas, lulusan Alfamidi kelas, perjalanan karir unik, tips lolos seleksi kerja, lowongan magang studi independen bersertifikat batch 7, dan juga proses seleksi calon karyawan di SMK yang sudah bekerja sama dengan Alfamidi. Lalu yang kedua itu meningkatkan engagement rate akun Instagram Alfamidi Karir Bitung dengan mempraktikkan membuat konten menarik dan juga belajar disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan tenggat waktu. Lalu yang ketiga itu saya mempraktikkan teori manajemen pemasaran seperti metode AISAS dan juga menganalisis target audiens, komunikasi efektif, dan hubungan relasi eksternal untuk mempersiapkan karir profesional. Di sini ada dokumentasi selama saya magang, yang mana di sebelah kanan ini saya sedang um, ke sekolah SMK untuk mengikuti proses seleksi untuk membuat konten tentang proses seleksi kerja. Lalu di sini saya sedang take video untuk konten tertentu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.